Salam, selamat siang saudara yang terkasih. Masih momen Natal, saya turut mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan menjadi karakter yang baru, menjadi karakter yang giat, sukacita, rindu untuk melayani Tuhan. Bersyukur siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul untuk mengikuti acara seminar Iman Kristen Online, meskipun secara singkat. Tapi kita bisa bersama-sama belajar tentang 4 karakter tokoh di dalam Alkitab. Siang hari ini kita akan membedah satu persatu bagaimana karakter mereka, bagaimana keistimewaan mereka, bagaimana inti ajaran mereka. Dan saya berharap kiranya melalui pembelajaran tentang karakter para tokoh yang dipakai Tuhan yang sangat luar biasa ini, di tahun 2024 kita diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, memakai semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik itu talenta, baik itu berkat, baik itu pekerjaan, studi, dan sebagainya, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu kerendahan kita bersama-sama. Dan mari kita langsung memulai acara seminar kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mohon pimpinan, hikmat, bimbingan Roh Kudus, supaya kita semua bisa dikuatkan, bisa dibukakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, yang berintegritas, dan menjalani hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami dipersatukan datang dari hadirat-Mu untuk bersama-sama mengikuti seminar tentang 4 karakter yang Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami di dalam acara seminar ini, buat kami mengerti, tetapi juga mencerahkan, menguatkan, bahkan membuat iman kami semakin teguh, sukacita, rindu, berkobar-kobar untuk giat menyambut tahun baru 2024 untuk hidup melayani Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Mohon pimpin kami dalam acara ini, baik dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan biarlah kami belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik mengenai 4 karakter para rasul yang luar biasa ini. Biarlah kami tidak menyandarkan hikmat kami pada contoh teladan tokoh-tokoh manapun dari duniawi ini yang bersifat duniawi, yang mempunyai spirit materialistis. Tapi kami mau mengatur di siang hari ini supaya kami disegarkan untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Baik, kita akan memulai seminar pada siang hari ini, dan sebelum memulainya saya ingin memperkenalkan yang menyelenggarakan acara seminar ini adalah STOS, mungkin awam. Jadi ini secara gratis, khususnya mereka yang rindu untuk belajar, rindu untuk mengetahui kebenaran, dan rindu untuk melayani Tuhan. Nah, kalau saudara termasuk orang yang demikian, silakan saudara bisa bergabung dengan kami. Di Januari 2024 kita sudah memulai kelas mata kuliah baru, antara lain manusia dan dosa, apologetika, posisi. Silakan saudara ataupun kelompok saudara atau grup saudara, kalau mau bergabung, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum. Dan seminar Iman Kristen Online ini biasanya kami selenggarakan singkat juga memang untuk awam, supaya mereka
juga belajar tentang kebenaran. Dan selanjutnya Tuhan pakai untuk pelayanan pengabaran Injil, penjangkauan. Ada beberapa yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan belajar di STT, seminari yang resmi, sampai mereka lulus. Jadi memang itu kerinduan kami. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang hendak coba-coba bagaimana sih belajar teologi, belajar firman Tuhan secara awam, sampai saudara diteguhkan untuk mau dengan sungguh-sungguh. Kami sangat bersuka cita jika saudara mempunyai kerinduan untuk melanjutkan studi, bahkan akhirnya lulus dan sampai didapatkan menjadi hamba Tuhan. Itu juga sukacita buat kami. Baik, kita akan memulai seminar online pada siang hari ini. Kita akan belajar tentang 4 karakter di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan Yakobus. Ini 4 tokoh yang luar biasa yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan sampai pertumbuhan gereja yang begitu pesat sampai saat ini. Dan kita berharap dari mempelajari karakter ini kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita belajar tentang tokoh-tokoh karakter duniawi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai karakter. Menjelang menyambut tahun baru 2024 ini, karakter kita diubahkan menjadi pribadi yang hidup selaras dengan firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, saudara-saudara, banyak orang yang mudah tertarik, kagum dengan orang-orang sukses di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita renungkan, apakah saudara kagum terhadap baik itu PL maupun PB? Hari ini kita belajar dari keempat tokoh PB. Ya, mungkin kesempatan berikutnya kita akan belajar dari tokoh-tokoh perjanjian lama juga. Dan mereka ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi kita mempelajari karakter mereka supaya kita berharap karakter kita juga diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengikuti seminar ini. Mereka yang melayani Tuhan, jadi 4 tokoh ini melayani Tuhan dengan luar biasa, membela iman mereka terhadap juru selamat yang akan membawa orang pada beroleh anugerah keselamatan di dalam kekal. Hari ini kita belajar dari karakter dan ajaran utama. Jadi karakter dan juga ajaran utama dari Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan juga Yakobus. Kita bisa belajar banyak dari karakter tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab ya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tentu saja dengan lebih mencintai firman Tuhan di dalamnya. Sebagai gambaran umum, dalam Alkitab terdapat beberapa tokoh penting yang memiliki karakter dan ajaran yang kuat. Jadi dalam seminar online yang singkat siang hari ini, kita akan melihat karakter dan ajaran utama dari 4 tokoh tersebut ya. Paulus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Keempatnya merupakan pribadi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Keempatnya menjadi teladan bagi orang Kristen, baik dalam berjuang untuk memperjuangkan imannya maupun meneladani Tuhan dan mempertahankan imannya di tengah dunia yang kacau balau ini. Kita mulai dengan tokoh yang pertama. Nah, ini tokoh yang luar biasa yang berpengaruh dalam kekristenan,
yaitu Rasul Paulus, kita pelajari karakternya. Karakter dari Rasul Paulus ini, kalau kita melihat ke belakang, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang penuh dengan semangat dan keberanian. Dia juga memiliki rasa rendah hati yang tinggi, melayani Tuhan dengan tekun dan setia. Ini luar biasa. Jadi yang kita dapatkan adalah di dalam pelayanan itu totalitas, total bagi kemuliaan Tuhan, tidak setengah-tengah, tapi total bagi Tuhan. Bukan juga total bagi diri sendiri, tapi bagi Tuhan. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dia menghadapi berbagai macam tantangan di dalam pelayanan yang dia lakukan. Kemudian dia dihukum dan dipenjara. Dan di dalam penjara itu dia tetap setia mengikut Tuhan, tetap membimbing jemaat-jemaat. Ya tentu dengan iman yang luar biasa ini karena Tuhan yang menguatkan imannya. Kalau Tuhan tidak menguatkan imannya, tentu dia akan goyah dengan berbagai macam penderitaan, tantangan yang dia hadapi pada saat pelayanan. Jadi saudara, jangan kaget ya jika mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan itu justru akan semakin banyak tantangan, rintangan, godaan, hambatan yang luar biasa. Karena memang setan, iblis, dan koron-koronnya akan menyerang habis-habisan. Baik kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita mesti siap. Tapi kita tidak takut, tidak usah cemas, takut, khawatir, karena Tuhan beserta. Memang kita melayani bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu dari hati yang paling dalam pelayanan kita, sekalipun pelayanan itu kecil, remeh, diabaikan oleh banyak orang, tapi tetaplah setia melayani Tuhan. Kita lanjut kemudian dengan ajaran utama. Ajaran utama dari Rasul Paulus adalah tentang keselamatan oleh kasih karunia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah salah satu ajaran utama dari Paulus. Dia menekankan pentingnya kehidupan rohani dan diperbarui dan membangun gereja yang kuat. Jadi kerohanian kita ini perlu terus dibentuk, diperbarui. Rohani kita adalah firman Tuhan. Maka kita harus setia menggali, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari, supaya kita dibentuk, khususnya saat kita menghadapi tantangan, problem kesukaran di dalam hidup ini ataupun dalam pelayanan kita. Jadi saat momen-momen problem itu tidak mempunyai sandaran lagi. Kehidupan spiritual memang harus terus diperbarui dengan menggali, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah makanan rohani orang percaya. Jadi kalau di dalam dunia jasmani, tubuh kita ini harus sehat ya. Maka kita perlu sudah sempurna. Bukan dari yang lain, bukan dari yang aneh-aneh. Bukan dari yang nyeleneh-nyeleneh juga. Nah, kita bisa belajar banyak dari Rasul Paulus ini ya. Sekalipun tidak begitu banyak problem kesukaran, dia tetap teguh. Tetap pantang menyerah untuk memberitakan Injil. Untuk membawa orang-orang berjuru selamat. Sekalipun masa lalunya begitu kelam, menjadi orang yang begitu puas menindas orang-orang Kristen, tetapi dia sudah diubahkan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bagi kita semua, kita mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang diubahkan.
termasuk saudara dan saya. Masalahnya, siapkah, maukah kita diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, menyediakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita diproses melalui cara Tuhan. Nah, salah satunya pada siang hari ini kita mempelajari karakter dan integritas orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Tokoh kedua yang bisa kita teladani, kita pelajari adalah Petrus. Nah, ini rasul yang sangat terkenal ya. Terkenal karena dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi sekalipun dia pernah jatuh ke dalam dosa yang luar biasa, menyangkal juru selamat, melalui Roh Kudus dia dipertobatkan. Dia kembali melayani Tuhan dengan penuh keberanian dan luar biasa. Dan melalui surat-surat yang ditulis, kita bisa melihat membaca betapa dia ini pribadi yang luar biasa berani, luar biasa tidak kompromi terhadap berbagai macam penyesatan di dalam jemaat khususnya. Petrus adalah seorang nelayan yang menjadi salah satu dari, kalau kita mempelajari surat-surat tulisan Petrus, di dalam surat-surat yang terkenal itu, dan berani dia menentang adanya penyesatan di dalam jemaat. Ia memberi peringatan yang keras kepada jemaat untuk waspada terhadap para penyesat. Apalagi para penyesat yang dengan berani tampil di tengah jemaat, mengajarkan, menyebarkan kesesatan. Nah, ini Rasul Petrus memberikan peringatan keras yang luar biasa ya. Tanpa tedeng-aling, tanpa kenal kompromi, dia dengan tegas mengingatkan untuk semua jemaat waspada terhadap kesesatan. Dan penyimpangan atau kesesatan yang paling bahaya itu adalah yang paling mirip, saudara. Jadi kalau ibaratnya uang palsu yang berbahaya itu bukan yang sama sekali berbeda dengan yang asli ya. Kalau itu kelihatan menyolok sekali. Tetapi yang mirip, semirip mungkin dengan uang yang asli, uang 100 ribuan misalnya. Uang palsu yang mirip sekali dengan uang asli 100 ribuan, itu yang berbahaya. Begitu juga dengan bukan mempercayai pribadi Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu yang harusnya diajarkan, yang utama. Jadi yang bahaya justru yang seperti itu. Sekarang kita melihat ajaran utama dari Rasul Petrus. Salah satu ketaatan dan kesucian, dan menekankan pentingnya iman yang hidup dan pengharapan yang teguh dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Semua para rasul mengalami penderitaan, mengalami cobaan, mengalami perlawanan dari orang-orang dunia ini. Tetapi dengan iman teguh yang kita peroleh dari Roh Kudus, kita akan diberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, sekalipun semua masalah itu mendera kita. Rasul Petrus pun demikian. Dia tetap teguh untuk memberitakan juru selamat, untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana kita masuk dalam momen Natal pada bulan hari ini. Sebenarnya bukan sukacita, gegap gempitanya, suasana Natalnya yang penting. Yang penting adalah sebenarnya apakah kita sudah percaya kepada juru selamat, apakah kita sudah mempunyai juru selamat atau tidak. Itu yang jauh lebih penting ketimbang sekedar pernak-pernik yang mahal, melancong sana sini. Apakah kita sudah mempunyai juru selamat? Apakah kita sudah
percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang jauh lebih penting. Banyak orang yang ditanya, apakah kamu percaya Yesus? Pribadi. Itu yang akan membawa pada keselamatan hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, ajaran utamanya adalah tentang ketaatan dan kesucian, dan menekankan pentingnya iman yang hidup dan pengharapan yang teguh dalam menghadapi penderitaan dan pengalaman. Apakah saudara punya iman yang teguh saat saudara mengalami krisis, mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar? Apakah saudara ingin mengatakan, Tuhan, aku menyerah, aku keluar dari iman ini, aku akan cari jalan sendiri, aku akan menempuh caraku sendiri? Banyak anak muda yang mengatakan demikian waktu konsultasi dengan saya, minta untuk didoakan. Justru pada saat kita mengalami problem, kesukaran, tekanan hidup, kita harus makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Juru Selamat, makin mengenal kasih, cinta kasih Allah yang kekal. Karena memang dari dulu strateginya iblis seperti itu, menggoyahkan imannya dengan berbagai macam problem kesukaran dalam hidup ini. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai iman yang superman rohani, tahan menghadapi berbagai macam cobaan. Jadi pada saat kita lemah, pada saat kita kuat, mintalah untuk dikuatkan oleh Roh Kudus, mintalah diberikan pengharapan yang baru, penghiburan, supaya ada sukacita. Dan di momen Natal ini kita harusnya bersukacita karena Allah datang bagi orang berdosa. Saya orang berdosa, orang yang luar biasa berdosa. Tapi saya bersukacita karena Yesus telah mati bagi dosa-dosa saya. Dan itu adalah sukacita yang membawa pada kekekalan. Sukacita di dalam Juru Selamat membawa kita dalam anugerah hidup yang kekal. Selanjutnya kita belajar dari tokoh ketiga, yaitu Rasul Yohanes. Bagaimana karakternya? Rasul Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Dia memiliki sifat penyayang dan penuh kasih. Jadi pengajaran yang terkenal adalah tentang kasih. Kasih, ya itulah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga dikenal karena ketekunan dan kesetiaannya pada Yesus. Dia termasuk rasul yang mencapai usia yang cukup tua, tapi di dalam imannya dia tetap teguh kepada Juru Selamat. Kita melihat bagaimana dia menulis kitab suci melalui pewahyuan di Pulau Patmos, visi yang diperlihatkan oleh Allah kepada dia, dan dia dengan setia menuliskannya kepada jemaat hingga saat ini kita boleh bersukacita membacanya, merenungkannya. Lalu ajaran utama dari Rasul Yohanes ini apa? Salah satu ajaran utama Rasul Yohanes adalah tentang kasih Allah yang sempurna. Sempurna melalui ajaran utama Rasul Yohanes ini. Rancangan kasih Allah itu sudah sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan atau mencemaskan masa depan kita, atau hal-hal yang belum kita ketahui, karena semuanya itu sudah ada dalam rancangan dan ketetapannya yang baik dan sempurna. Dan bagian kita yang belum kita ketahui itu adalah kita melakukannya menjadi teladan bagi orang lain untuk melihat betapa orang Kristen itu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, penuh tanggung jawab, berkarakter yang kuat, berintegritas,
bisa dipercaya dan sebagainya. Dan kesetiaan serta murah hati itu yang bisa kita pelajari dari Rasul Yohanes. Dalam mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan melayani orang lain dengan rendah hati. Seolah orang lain lebih utama dari kita. Jadi bukan asal-asal, tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju pada Kristus. Sungguh luar biasa ya, kita dapatkan dari baru ini tiga tokoh. Kita sudah mendapatkan pelajaran tentang karakter serta ajaran-ajaran utama mereka. Yang terakhir kita bisa belajar dari tokoh keempat, yaitu Rasul Yakobus. Yakobus adalah saudara dari Yohanes dan mereka berdua disebut sebagai anak-anak guru. Yakobus memiliki karakter yang kuat dan teguh. Dia juga sangat tekun dalam doa dan memiliki keberanian yang besar dalam memberitakan Injil. Nah, banyak orang yang takut dalam memberitakan Injil. Kalau nanti begini, kalau nanti begitu. Saudara, sepanjang kita melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, Tuhan pasti, Roh Kudus pasti memimpin kita, baik itu dalam caranya, baik itu harus berhubungan dengan siapa. Roh Kudus pasti akan memimpin kalau kita meminta hikmat dari Dia. Jadi kita harus tekun dan memiliki keberanian yang kuat dalam memberitakan, memuliakan Tuhan, dan percaya mempunyai iman yang teguh di dalam juru selamat. Ajaran utama dari Rasul Yakobus ini adalah salah satunya adalah tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Jadi seolah-olah kelihatan pertentangan antara Paulus dengan Yakobus. Satunya mengajar Paulus bukan hanya oleh iman, tetapi Yakobus menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah itu kontradiksi? Tidak, saling melengkapi, saudara. Memang kita diselamatkan hanya oleh iman. Perbuatan baik itu nol andilnya, jasanya untuk keselamatan hidup yang kekal. Perbuatan baik hanyalah bukti bahwa diselamatkan di dalam juru selamat, maka kita bisa berbuat baik. Berbeda dengan agama-agama lain manapun. Kekristenan mengaku berbuat baik, bukan karena dia baik, tetapi karena Allah itu baik, sehingga dia diberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa berbuat baik, berbagi kepada sesama, berbuat hidup saleh, hidup dalam kekudusan dan sebagainya. Itu bukan karena kita yang baik, tetapi karena juru selamat kita itu baik. Dan kita mempunyai juru selamat, kita pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti selamat. Dan kalau kita tidak mempunyai juru selamat, kita pasti binasa di dalam kekalahan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil. Kasih dan renungkan. Jadi salah satu ajaran utama Yakobus adalah tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Dia menekankan pentingnya iman yang hidup. Jadi kalau tidak ada buahnya, tidak ada perbuatan baiknya sama sekali, ya tentu saja iman itu mati. Iman yang mati itu maksudnya ya tidak mempunyai iman. Iman krosok-kroson perasaannya di sini. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa karena Dia yang mempunyai segalanya. Tetapi apakah kita peduli untuk berbagi pada sesama, berbagi kasih kepada sesama? Nah, mari kita renungkan. Sudahkah kita berbuat kasih sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita? Kalau kita tidak ada selera rohani, maka waspada. Sebenarnya iman kita adalah iman yang mati.
Jadi itu hanya perasaan kita sendiri aja, karena mati. Saudara yang terkasih, kita sudah mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam Alkitab. Jadi banyak yang bisa diteladani dari semangat dan ajarannya. Ketimbang kita mempelajari tokoh-tokoh sukses dunia yang tidak mengenal kasih, menghalalkan segala cara, tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tamak, rakus, mereka yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain, dan mempelajari keempat tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan siang hari ini, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam apapun aktivitas kita. Itu penting. Bagaimana kita hidup total bagi Tuhan. Berjuang. Tentu kita bisa meneladani semuanya, tetapi manakah yang paling mendekati dengan karakter kita? Tuhan menciptakan berbagai macam karakter, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apakah kita mau memakai talenta yang sudah Tuhan beri bagi mulainya? Suara kita, pokok pikiran kita, tenaga kita yang mumpung masih muda, kita berikan. Jangan iri dengan karakter pencapaian orang lain, tetapi syukuri dengan apa yang sudah Tuhan beri sampai hari ini. Syukuri dengan apa yang sudah Tuhan beri, apapun itu, walaupun sekecil apapun kita syukuri. Dan kita nikmati berkat Tuhan. Dan terus asah, latih, dan perlengkapi untuk memuliakan Dia. Persiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Fokus pada visi yang telah diberikannya kepada saudara. Dimanapun dan kapanpun, selalu siap. Jadilah diri sendiri. Maksimalkan potensi dan karakter diri sendiri yang sudah Tuhan bentuk. Senantiasa mau diubahkan ke arah yang lebih baik. Saudara yang dikasihi yang berkati Tuhan, ada kesamaan karakter dari keempat tokoh Alkitab tersebut. Kesamaannya, meskipun mereka memiliki karakter yang berbeda, tokoh-tokoh ini memiliki kesamaan yang dalam hal kesetiaan mereka kepada Yesus dan tekad mereka untuk membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Kita dapatkan pembelajaran dari sini, dari karakter dan ajaran mereka. Kita dapat belajar tentang pentingnya iman yang hidup, kasih yang tulus, ketaatan, kesetiaan, dan pelayanan kepada sesama. Mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, melakukan pelayanan semata-mata karena cinta Tuhan, bukan yang lain. Bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan sendiri, tapi lakukan dengan kesadaran bahwa Dia harus semakin besar, Juru Selamat harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil, tidak terlihat, tidak dihargai juga tidak apa-apa. Kalau hanya oleh orang-orang dunia ini. Tapi kita sungguh berharap Tuhan, jika kita taat, kita mau dipakai Tuhan, hidup dengan selaras dengan Tuhan. Tuhan menghargai baik orang berdosa maupun orang yang sudah melayani Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak berdosa kecuali manusia Yesus. Ingat, Yesus adalah manusia. Dan Dia hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah. Dan maukah kita melayani Tuhan dengan berani berkorban, karena semuanya adalah milik Tuhan. Apakah saudara mempunyai karakter seperti mereka, atau salah satu dari mereka? Siang hari ini, mintalah
agar Tuhan membentuk saudara menjadi pribadi yang baru. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di dalam Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Selamat hari Natal, selamat menjadi pribadi yang baru, menyambut tahun yang baru, dan kita bersukacita telah dibuahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk seminar Iman Kristen online pada siang sore hari ini. Meskipun singkat ya Tuhan, kami boleh belajar dari keempat tokoh para rasul yang luar biasa, hidup bagi Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menyerahkan hidup kami, diri kami pribadi kami untuk Engkau pakai menjadi pribadi yang baru. Kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Ini kami ya Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan bukan saja kami sendiri ya Tuhan, tapi pakai juga keluarga kami, keluarga besar kami, dan berkatilah. Ya, kita baru saja selesai mengikuti seminar Iman Kristen online. Silakan saudara-saudara yang mau bertanya bisa mengangkat tangan dan ataupun chat melalui chat menanyakan hal-hal yang mungkin masih menjadi pergumulan saudara.